Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 11 MIPA, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sudah dapat dipertemukan kembali dalam pembelajaran daring fisika hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat, selamat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam kita limpahkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia. Alhamdulillah, hari ini kita akan memulai pembelajaran dari fisikanya pada bab yang baru, yaitu bab tentang usaha dan energi. Bab ini bab yang akan dipelajari pada semester 2 kelas 10. Baiklah, kita awali dengan pembelajaran dari fisikanya tentang bab usaha energi. Perhatikan ya. Jadi kita akan mempelajari tentang bab usaha dan energi. Sebelum kita membahas lebih luas lagi, kita awali dengan pengertian dahulu. Apa itu pengertian usaha? Usaha adalah suatu gaya yang mengenai suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Perhatikan anak-anak sekalian, pengertian usaha yaitu usaha suatu gaya yang mengenai suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Ini saya buat yang ringkas, jelas ya, biar tidak terlalu rumit mengenai tentang pengertian usaha. Ya. Sedangkan definisinya ya, definisinya rumus usaha itu W kali S. Jadi usaha itu rumusnya atau besarnya didefinisikan suatu gaya yang dikalikan dengan perpindahan benda. Perpindahan benda ya. Nih ya, jadi pengertiannya, rumusnya sudah ya. Keterangannya, F itu gaya, satuannya Newton, perpindahan satuannya meter. Ini perpindahan S ini, perpindahan. Nah, makanya untuk usaha itu gaya kali meter, satuannya usaha itu Newton meter atau Joule, sama J, Joule itu disingkat J besar. Ya sudah, ini pengertian rumusnya. Kalau tidak paham ditanyakan nanti dalam WA saya bisa. Kita lanjutkan. Contoh usaha. Contoh
usaha. Ini yang pertama, saya gambar biar jelas nanti. Ini ada suatu benda atau balok, bisa. Ini A berpindah ke B. Jika balok ini ditarik dengan gaya F, akan berpindah dari A ke B, titik A ke titik B, sebesar perpindahannya S. Ya, ini satuannya Newton tadi sudah, perpindahan satuannya meter. Ya. Sekalian saya beri contoh, jika gaya ini besarnya 10 Newton, ini 4 meter, maka contoh soal itu W usaha itu rumusnya F kali S, tadi sudah F-nya 10 kali perpindahannya 4, maka 40 Newton meter atau 40 Joule. Ini contoh yang pertama. Perhatikan, dicatat atau dipahami dulu. Kalau sudah, kita lanjutkan. Ini mudah sekali. Yang kedua sekarang, contoh kedua. Ini ada balok, tapi ditarik dengan gaya miring. Nah, gayanya F-nya itu miring. Dari titik A ke titik B, perpindahannya dari titik A ke titik B, S-nya. Nah, perhatikan, ini gaya ini miring, tidak horizontal, sejajar dengan bidang datarnya. Maka ini perlu kita harus melihat gayanya karena miring. Perhatikan, gaya ini searah dengan perpindahannya, maka gayanya bisa kita proyeksikan mendatar. Ini menjadi F(x), besarnya sudut kemiringannya theta atau alfa boleh. Ya. Besarnya F dengan F(x) itu beda karena sudah diproyeksikan ke sumbu X atau horizontal, mendatar. Ingat, rumus untuk mencari F(x) ini pada vektor. Semester 1 sudah mengajari tentang vektor. Ya, saya ulang di sini. Jadi vektor itu lihat segitiga. Ini siku-siku. Ini X, ini Y, ini R. Ini ada sudutnya theta. Jadi pada waktu vektor dulu, pelajaran vektor semester 1 sudah saya terangkan, ya, cos theta itu sama dengan X per R. Ini X per R. Maka X-nya sama dengan cos theta kali R. Paham? Ini pada waktu mengajari vektor. Sekarang kita aplikasikan pada peristiwa gaya usaha ini, pada gaya ini ya. Jadi usaha yang gayanya miring, maka ini sama. Ya, jadi ini kalau saya gambar lagi di sini biar jelas. Ini tetanya, ini F-nya, ini F(x)-nya, ya, F(x)-nya ya. Maka untuk mencari F(x) itu sama dengan, kamu lihat ini kalau di sini X-nya, ini F(x)-nya. Itu cos theta kali F-nya ini. Ya. Jadi ini kesimpulannya F(x)-nya seperti itu. Cos theta kali F. Paham? Nah, ini sudah ketemu.
Fx-nya ya, yang sejajar dengan perpindahannya horizontal datar ini. Baru kita cari, ini hapus dulu. Baru kita cari apa? Usahanya. Usahanya itu F kali S. Itu kalau nggak ada sudut kemiringannya atau ditarik lurus sejajar dengan bidangnya mendatar. Kalau yang ini miring maka Fx kali S. Nah, Fx-nya itu kamu lihat cos theta kali F kali S. Ya, ini beda ya, ada cosnya theta karena miring. Supaya lebih jelas, saya beri contoh. Ini tetanya, sudut kemiringannya misalnya 60 derajat. Ya. F-nya misalnya 5 Newton. 5 Newton. Jarak perpindahannya 2 meter. Coba kita cari usahanya. Yang ditanyakan usahanya berapa, maka tinggal dimasukkan. Cos theta-nya berapa? 60 derajat. F-nya berapa? 5. Perpindahannya 2 meter. Pas 60 derajat, 60 itu sudut istimewa. Ingat, sin cos tangannya pada waktu mengajari vektor itu saya sudah berikan tabel-tabel sudut-sudut istimewa. Itu bisa dihafal, tapi kalau kamu latihan terus nanti hafal sendiri. Jadi cos 0 derajat, 30 derajat, 45 itu sudut-sudut istimewa. Dalam fisika itu penting. Itu biasanya kamu dalam soal sudah tidak diketahui harganya, sudah dianggap hafal. Makanya kamu harus paham cos 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, 90 dan seterusnya. Itu istimewa. Ya. Cos maupun sin tan itu harus paham, hafal. Makanya banyak latihan, fisika itu banyak latihan, nanti hafal sendiri. Ya sambil menghafal gitu ya. Banyak latihan sambil menghafal. Jadi cos 60 itu harganya setengah, gayanya 5 Newton, perpindahannya 2, maka hasilnya setengah kali 10 sama dengan 5 Joule atau 5 Newton meter. Ya, ini contoh untuk yang ditarik miring ada sudutnya. Kalau tidak jelas, pertanyaannya bisa diajukan lewat WA saya yang mana, yang contoh 2, contoh 1 ya. Kadang-kadang kamu harus paham ya. Ini kalau dibuat bilangan R-nya itu 2, X-nya 1. Kalau ini 60 derajat, berarti Y-nya berapa? Rumus Pitagoras itu R kuadrat A kuadrat plus B kuadrat. Ini yang A, ini B-nya, ini R-nya ya. Ini kalau A, B, ini kalau Pitagoras. Maka yang ini kuadrat, A-nya 1 ya. Ininya B-nya berapa? Ini A-nya 1, B-nya akar 3 ya. Makanya ini 1 plus kuadrat ini akar 3 kuadrat. Maka hasilnya adalah 2 kuadrat ini. Ini akar 3. Ya, ini kalau dengan bilangan. Ya, kita lanjutkan contoh selanjutnya. Contoh yang ketiga. Yang ketiga. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga.
ini tembok, ini ada orang menekan tembok. Orang ini menekan tembok berarti melakukan gaya menekan tembok. Ini gayanya menekan tembok sini. Temboknya diam, maka S-nya 0. Usaha yang dilakukan orang ini F kali S, kalau S-nya 0, perpindahannya tidak ada perpindahan atau diam, maka W-nya sama dengan 0 karena 0 kali F ya. Ini tidak melakukan usaha berarti 0 usahanya ya, usahanya dianggap 0 ya, tidak melakukan karena 0 ya, usahanya 0. Demikian video yang pertama, mungkin dapat kita lanjutkan video yang selanjutnya ya. Nanti setelah saya terangkan ini, saya beri latihan soalnya ya. Nanti ada video yang kedua, yaitu tentang energi. Demikian video yang pertama, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.